teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dea. Sesi kali ini aku gak mau ngasih informasi dulu. Bukan gitu maksudnya. Hari ini kita curhat-curhat dulu aja ya. Ada makanan apa nih di depan saya? Jadi ini merupakan catering sehat yang selama program maupun persiapan program atau pada saat saya waktu itu sempat hamil, saya selalu memakai catering ini. Jadi ini dari Rebella Food atau Rebella Diet Catering atau Rebella Mayo. Nanti saya tulis di bawah ya, description box. Catering tersebut itu dia punya beberapa paket. Nah, biasanya saya pakai yang intermediate. Jadi satu paketnya itu biasanya kita akan menjalani program ring itu sekitar 12 hari. Jadi 2 minggu. Dia akan kirim dari hari Senin sampai Sabtu. Biasanya dikirimnya 1 kali pada siang hari sebelum makan siang. Dan itu makanannya untuk 2 kali makan. Tada! Ini untuk siang, ini untuk malam. Bisa diantar ke 2 alamat berbeda, jadi bisa di rumah saya atau kadang-kadang saya taruhnya di kampus waktu itu. Nah guys, jadi saya akan kasih tahu dulu ini menu makan siangnya adalah, ini udah jam berapa ya? Masih jam 10:30 harusnya. Saya harusnya belum makan jam segini. Nah ini guys, jadi ada sate-satean nih, ada sayur, terus karbonya karena saya nggak suka nasi merah, saya ganti bisa ganti kentang, kadang dia juga ganti roti, pasta, kadang dia ganti ubi, macam-macam deh pokoknya. Jadi bener-bener fleksibel. Misalkan kalian ada yang alergi udang atau alergi seafood atau nggak bisa makan ayam, itu bisa diminta sama adminnya. Udah di chat aja, misalkan aku nggak bisa nih makan ini, nanti dia akan mengganti dengan jumlah kalori yang setara. Guys, ini ada bumbunya juga. Kadang-kadang dia juga ngasih puding ya guys, maksudnya kayak buat cemilannya gitu. Nah, masa sih makan cuma 2 kali? Oh, sebentar dulu. Kalau saya sih enggak, saya selalu harus 3 kali. Jadi pagi-pagi itu kita biasanya hanya boleh roti 2 slice. Yang mana kalau kalian mau pakai selai itu berarti nggak boleh minum teh atau minuman yang manis. Namun kalau misalkan kalian cuman rotinya aja, berarti kalian boleh minum teh manis dengan maksimal kalau nggak salah 2 sendok teh. Cuman karena dalam program hamil itu kafein agak dilarang ya, jadi saya nggak pernah minum pakai kopi atau teh. Nah tapi tar dulu, kalau misalkan kalian baru mulai diet itu biasanya hari pertama dan hari kedua itu kalian boleh, kalau nggak salah kalian cuman boleh minum air putih deh. Jadi bener-bener kayak hari pertama kedua itu nggak boleh sarapan sama sekali, dan baru boleh itu di hari ketiga. Nah pokoknya saya agak lupa ya karena saya udah lama banget pakai ini. Terus sebetulnya bukan untuk mengurangi berat badan, yaitu hanya bonus ya, tapi dengan makan makanan sehat seperti ini itu membantu dalam program hamil, karena banyak banget junk food yang udah masuk ke dalam tubuh saya. Sekarang kita bahas tentang makan malam. Makan malam itu sebetulnya biasanya mereka bisa diangetin ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian nggak suka dingin, bisa diangetin, dimasukin microwave atau kalian masak ulang. Cuman nggak boleh pakai minyak kalau yang malam nih. Jadi ada apa sih? Karbonya kentang. Malamnya aku nggak tahu nih apa, pokoknya ini ada tahunya, mungkin ada ayamnya kayak martabak-martabakan gitu. Dan tetep loh dia ngasih bumbu supaya nggak seret-seret banget. Oh ya, jadi ini tuh sebetulnya basicnya adalah diet mayo ya. Jadi semua menu makanannya itu nggak pakai garam.
Which is kalau kalian memang butuh untuk mengurangi berat badan itu membantu sih, tapi benar-benar harus strict to the diet ya. Jadi maksudnya kalau misalkan dia ngirim makanannya itu, ya udah kalian habisin itu aja, nggak boleh makan makanan yang lain, dan selalu minumnya air putih. Oke. Kita sambil makan ya, biar sambil berceritanya enak, karena saya juga mulai ngiler lihat makanannya. Oke, sambil makan nggak apa-apa ya, saya sambil cerita. Jadi, oh ini urap guys, lucu banget tuh urap. Udah lama pengen makan urap, dan rasanya enak. Kata suami aku aja, ini catering diet tuh tapi kayak nggak rasa catering diet, karena dia pun bisa makan. Kadang-kadang kalau aku udah rasanya kenyang, dia mau ikut-ikutan makan makanan ini. Jadi aku sama suami itu udah nikah dari tahun 2014 dengan segala ini ya, maksudnya dulu kan umurku masih 24 dan aku baru aku belum selesai kelas bahkan. Jadi waktu itu dia ngelamar aku pas aku udah mulai kelas-kelas akhir. Jadi dia bilang gini, pokoknya aku akan nikahin kamu kalau kamu udah jadi dokter. Oke, jadi aku harus melewati semua ujian-ujian di pendidikan dokter. Kan kami harus punya sertifikasi dulu ya. Ujian-ujian itu harus kita lalui dulu untuk mendapatkan gelar bener-bener dokter dan bisa praktek. Nah, saya harus melewati itu. Jadi waktu itu teman-teman saya belum pada nikah, dan saya udah mau nikah duluan. Dan sekarang teman-teman saya udah pada punya anak, bahkan udah lagi hamil kedua, ketiga. Saya belum hamil juga. Oke, itu nggak apa-apa sih, karena itu rezeki masing-masing ya. Jadi tahun 2014 itu saya udah pernah program dari 3 bulan setelah nikah. Jadi waktu itu saya nyoba kontrol, dicek segala macem, katanya oke, nggak apa-apa, masih 3 bulan ini masih nungguin, masih bagus kok semuanya. Tapi sampai setahun aku nggak hamil-hamil ya. Akhirnya kita coba ke rumah sakit Semari waktu itu. Jadi waktu itu ada teman suami saya yang berhasil hamil setelah 4 tahun nikah kalau nggak salah, dan itu ceknya di rumah sakit Semari. Akhirnya kita nyoba-nyoba ikut lah, dan bener-bener perjuangan banget ya di situ. Kita dicek semuanya ya, otomatis biayanya tuh udah nggak tahu berapa banyak banget, dan kita tuh disuruh nunggu karena pasiennya tuh bener-bener banyak banget. Karena waktu tuh kita nyoba berobatnya ke Prof Yakub ya di situ. Dia memang salah satu dari orang-orang yang bergelut di bidang infertilitas, fertility endokrin. Nah, jadi sampai malam, sampai jam 2 malam bahkan kita pernah konsultasi waktu itu. Terus pada saat itu Prof Yako tuh bilang gini, coba aja kalian inseminasi dulu. Oke, berapa kali kita cek USG kesana bolak-balik untuk inseminasi. Tapi ternyata pada saat harusnya bagi rapot untuk inseminasi, perut aku tuh sakit banget. Bener-bener sakitnya tuh kayak aku nggak pernah menses tuh sakit ya, tapi tiba-tiba tuh dia bener-bener kayak sakit. Wah, rasanya bener-bener kayak ditarik, diremes, segala macam deh.
Akhirnya kita ke IGD. Nah Prof Yakob tuh pikir aku KET, dicek segala macam, tapi enggak sih, enggak tinggi gitu HCG-nya. Nah akhirnya karena sakit terus-terusan ya, kalau nggak salah sekitar semingguan lah sakitnya itu. Akhirnya aku bilang, ya udah deh coba kita laparoskopi aja. Biar ada beberapa penyumbatan sih. Dan yang bikin sakit itu tuh masih kayak belum jelas apa. Cuman ditemukan ada calon-calon endometriosis yang katanya ini bisa ganggu untuk kehamilan. Jadi kata profnya diambil aja. Akhirnya dibersihin lah si endometriosis itu. Dicek juga dari tubanya, ternyata kalau nggak salah tuba yang kanan ya, kalau nggak salah dia ada kayak perlengketan dengan usus. Jadi aku tuh dulu pernah operasi usus buntu atau masih kuliah. Nah kemungkinan radangnya itu bikin ususnya tuh lengket di daerah ovarium itu. Makanya buat kalian cewek-cewek nih, kalau misalkan ada keluhan di bagian perut itu mendingan cepet-cepet dicek deh, karena takutnya akan berpengaruh juga ke kehidupan kalian setelah nikah. Itu tahun 2015 guys. Waktu itu aku lagi internship, jadi katanya coba aja lakukan bayi tabung. Hah? Waduh, kaget banget lah kita pertama, masih muda, terus kayak masih produktif banget, terus kita berdua kayak masih denial lah, masa sih kita harus bayi tabung gitu, di samping biayanya yang kayak aduh nggak kepikiran banget sih waktu itu bisa sampai bayi tabung. Ya kita juga kayak masa sih kita tuh harus banget ya bayi tabung gitu-gitulah. Akhirnya sampai di 2016 tuh kita 1 tahun bener-bener kayak mikir lama, bisa nggak ya kita biayanya berapa, terus harus ngapain aja di bayi tabung itu. Wah bener-bener nanyanya banyak banget deh ke semua orang yang udah pernah, atau bahkan baca-baca di blog-blog orang. Ya memang saya akuin nggak banyak yang nulis tentang bayi tabung ya. Yang saya tahu tuh hanya Alodita tuh yang nulis detail. Tapi bahkan dia nyobainnya di Malaysia. Terus siapa lagi ya? Kalau nggak salah si Fanny itu juga yang anaknya kembar, itu juga dia nyobanya di Malaysia. Terus kalau yang nyoba di Morula tuh siapa ya? Paling Arestia ya. Tapi itu juga dia mulai begitu saya udah selesai mulai juga, jadi nggak dapat banyak info juga dari dia. Nah terus lanjut nih guys, akhirnya di 2016 kita riset-riset di mana tempat bayi tabung yang paling banyak lah di Indonesia pasiennya. Oke, akhirnya dengan berbekal info-info yang ada di internet dan di situs website dari rumah sakitnya sendiri, kita nyoba di Morula Jakarta. Umur saya masih 26 tahun, dan itu termasuk muda juga ya buat nyoba bayi tabung di situ, dengan tipe ekonomi kita berdua yang bukan yang high class gitu loh maksudnya. Jadi kayak berat banget sih sebenarnya pada saat itu. Nah waktu itu kita nyoba di Morula itu dengan dokter Indra Anwar. Nah ternyata proses berjalan sangat lancar lah ya, alhamdulillah. Saya pakai stimulasi yang long protokol karena katanya mungkin masih ada endometriosisnya. Jadi nggak bisa tuh pakai diskon inilah diskon itulah, nggak bisa sama sekali. Bahkan kayak nambah semuanya tuh kayak di luar dari harga yang ditulis di administrasinya itu. Sampai akhirnya langsung pick up. Tapi alhamdulillahnya sih banyak banget telur yang didapat, dan bisa
jadi banyak embrio. Kalau dengan menggunakan embrio yang excellent. Mens, belum disuruh cek udah mens. Karena kita balik lagi nih, dok ini mens nih. Ya udah deh Bu, gimana kalau coba selanjutnya kan masih banyak nih yang disimpan. Oh ya udah deh, kita langsung nyoba lagi untuk yang frozen. Tapi waktu itu dokternya nanyain mau yang artificial atau yang alami. Wah, saya bilang kalau untuk yang alami bolak-balik ke rumah sakit mulu dok, mendingan yang artificial aja. Karena saya juga mikir waktu itu biayanya kan lumayan ya kalau yang untuk bolak-balik ke rumah sakit. Sedangkan artificial kita cuman hanya diresepin obat kayak obat hormon gitu, dan cuman datang beberapa kali ya, 3 kali ya kalau nggak salah, sampai dilakukan embryo transfer. Oke. Bagus nih segala macam, akhirnya jadilah embryo transfer. Nggak taunya nggak mens nih. Wah udah seneng banget nih, lama. Nggak tahu ya pas dicek tetep aja HCG-nya nggak nyampe 2. Nggak tahu ya, siangnya aku mens. Ya udah deh, bye. Wah kesel banget tuh abis itu. Gimana ya, kok ternyata sesulit ini. Sulit banget untuk bisa berhasil di bayi tabung tuh, susah banget. Kalau nggak salah tahun 2017. Jadi tiap tahun kayaknya nih aku drama per bayi tabungan. Pokoknya di 2017 tuh kita kayak udah oke, kita harus coba bayi tabung di bulan Maret, tapi liburan dulu bulan Januari supaya kita bener-bener kayak nggak terdistraksi dengan stresor gitu ya. Akhirnya kita nyoba sama yang punya rumah sakitnya Morula, sama dokter Ivan. Gagal juga sampai tahun 2017. Karena 2018 aku bener-bener nggak nyoba bayi tabung sama sekali, karena waktu itu harus bolak-balik keluar kota. Nyoba sama dokter Ilham karena ada bisikan-bisikan, maksudnya teman-temanku yang bilang coba sama dokter Ilham. Kemarin temennya berhasil, dia berhasil juga. Oke, cobalah. Memang enaknya dokter Ilham ini bisa banyak konsultasi sih sayangnya. Tahun 2019 alhamdulillah waktu itu berhasil hamil guys, setelah berkali-kali perjuangan ini. Kayak awalnya aku mikir gini, kayaknya aku nggak mungkin hamil deh. Masa sampai segini berapa kali kayak gini tuh nggak sama sekali positif gitu. Kayaknya aku nggak mungkin bisa hamil. Aku mikirnya kayak gitu. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang nggak bisa hamil ya udah, oke. Aku udah nerima lah pokoknya. Akhirnya kok belum mens ya waktu itu. Harus cek beta HCG kan. Jatuhnya aku hamil beneran. Beta HCG-nya kalau nggak salah sampai 400-an gitu. Anaknya itu nggak ada detak jantungnya pada saat usia 13 minggu. Dan akhirnya harus dilakukan kayak sebenarnya itu udah keguguran, cuman dia belum keluar sama sekali. Jadi harus minum obat sampai dia keluar. Itu sedih banget ya, maksudnya kayak maksudnya udah sampai tahap ini tuh udah susah banget. Diambil lagi abis itu. Awalnya sih sedih banget, maksudnya kayak kok harus aku yang kayak gini gitu. Udah habis. Jatuh. Jadi udah habis ya guys, tuh ya kan, makanannya enak kan. Nggak tahu ya, kalian kan nggak nyoba ya. Pokoknya gitu deh ceritanya. Sampai ini tahun 2020, usaha mana yang akan berhasil. Makanya kita harus melakukan kalau bisa 1001 cara, 1001 usaha untuk mendapatkan 1 atau 2 yang berhasil. Buat kalian yang masih belum rasanya belum, kok
bahkan buat bayi tabung aja belum mampu nih, bahkan buat inseminasi aja belum mampu, bahkan ada yang buat konsultasi aja itu tuh kayak aduh berat banget nih buat menyisihkan uangnya. Tenang aja, kalian harus percaya bahwa semua itu nggak akan ada, maksudnya kalian tuh nggak akan mengalami itu kalau kalian tuh nggak mampu. Jadi banyak banget nih kenyataan dari teman-teman aku yang bilang, aduh nih gimana ya, mahal banget nih, kayaknya nggak mungkin. Nggak tahu ya, hamil juga, hamil alami lagi. Maksudnya ya lah, jadi kalau misalkan emang kalian mampu ya udah kalian lakukan, tapi kalau misalkan kalian nggak mampu, tenang aja, itu pasti akan ada mukjizat kok. Oke, segitu aja curhatan hari ini. Mohon maaf kalau kalian ada yang bosen kayak ini ngomong apa sih, ini udahlah. Ya udah, kalian boleh skip, kalian boleh nggak usah nonton lagi, tuh nggak apa-apa sih. Saya nggak pernah maksa untuk subscribe, nggak apa-apa. Itu kalau kalian senang ya boleh subscribe, kalau kalian nggak senang ya udah. Saya nggak pernah maksa, dan memang tujuan saya di sini bikin YouTube konten ini karena saya merasa susah banget loh nyari info-info yang benar tentang bayi tabung. Karena sebelum saya sekolah di memang khusus untuk sains reproduksi ini tuh kayak saya tuh pun nggak ngerti, walaupun saya dokter, nggak ngerti banyak soal bayi tabung ini gimana ya gitu. Tapi begitu saya mulai sekolah yang benar-benar menjurus ke arah bayi tabung, sains reproduksi itu, mulailah sedikit paham bagaimana cara lebih molekulernya tuh lebih paham gitu loh. Jadi mohon maaf kalau banyak salah, sampai makanan ini habis. Oke deh, dah.